Ada perempuan, dulunya banget dia adalah seorang tiba-tiba berhijab. Oke, jadi intinya di sini kan Marissa ini agak tersindir nih dengan tweetan yang Nikita Mirzani lontarkan ya. Dari jam 4 sampai jam 8 saya di sini, nggak usah keluar-keluar di sosmed, saya tunggu aja di sini, nggak ada yang datang kan? Yang sana nyindirnya Bang Jago, yang sini nyindirnya lontong-lontong ya. Hei. Kemarin ada Rasman juga hubungin saya, seolah-olah Rasman tiba-tiba muncul di Marissa Ica. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas kasus yang lagi viral banget nih teman-teman, yaitu Marissa Ica yang mendadak ke polisi gitu ya. Yang karena beberapa hari yang lalu sempat ada isu bermasalah dengan Nikita Mirzani. Jadi buat teman-teman yang belum ngikutin, yuk kita bahas. Karena saya juga gak ngikutin gitu. Antara permasalahan Marissa Ica dan Nikita Mirzani itu apa sih masalahnya ya? Coba kita reaction bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Yaudah, nggak usah kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Oke, ini untuk sumbernya ya teman-teman, dari akun YouTube Citra. Nah, kita coba lihat reaksi ya tentang permasalahan antara Nikita Mirzani dengan Marissa Ica. Let's go. Pada saat itu ya, kalian puja-puja, kalian puji-puji, tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan. Bukan teman, bukan bestie, tiba-tiba ngaku teman akrab. Nikita Mirzani baru-baru ini diduga menyindir Marissa Ica melalui instastory akun Instagram pribadinya. Dalam instastory-nya, Nikita akhirnya bercerita. Bentar. Jadi sindiran story itu buat Marissa Ica nih. Ini Nikita Mirzani nih sempet buat story ini guys. Tapi emang di sini dia nggak menyebutkan nama ya. Bahkan di sini nggak tanggung-tanggung Nikita menyebutkan sosok tersebut adalah lontong. What the hell ya? Dan berhijab. Makin ngarahnya ke Marissa Ica. Oke, kita coba jelasin dari konten ini kenapa kok ngarahnya ke Marissa Ica ya. Ada perempuan, dulunya banget dia adalah seorang tiba-tiba berhijab. Tiba-tiba jadi bestie orang yang udah meninggal. Padahal selama orang itu hidup nggak pernah tuh main sama cewek gilingan. Lalu dipuja-puji netizen. Katanya care bantuin anak yang udah kehilangan orang tuanya. Si ini sok-sokan jadi pahlawan, bantu sana sini. Padahal dia adalah Markus. Mau coba isengin gue lewat semua jalur, tapi nggak ada kan yang mau diajak kerjasama sama itu . Membaca curhatan dari Nikita Mirzani tersebut, warganet menduga bahwa orang yang dimaksud oleh Nikita Mirzani adalah Marissa Ica. Karena orang yang menjadi pahlawan pada saat almarhum Vanessa Angel meninggal dunia adalah Marissa Ica. Karena dia orang yang membuat open donasi untuk pembelian rumah tinggal Gala. Buat siapa kan story-nya ya? Kalian tahu lah siapa yang tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan. Bukan teman, bukan bestie, tiba-tiba ngaku teman akrab. Pada saat itu ya, kalian puja-puja, kalian puji-puji. apa itu puja-puja? Puja-puja, puji-puji itu selalu dibaik-baikin namanya. Kini kolom komentar di akun Instagram Marissa Ica dipenuhi komentar dari Iya ya, banyak sindirannya ya. Bahkan banyak menyebutkan nama Nikita Mirzani nih di sini. warganet yang menduga-duga bahwa Marissa Ica adalah orang yang sengaja ingin menjaili Nikita Mirzani. Laura di mana? Laura ada di satu tempat bersih, tempatnya aman, tempatnya nyaman, nggak dekat orang-orang yang sok-sok baik, pada busuk, nggak ada di lingkungan syaiton, jauh dari lingkungan yang busuk, nggak dekat orang-orang yang bermuka dua, bermuka seribu, fake, manusia fake, seolah-olah dia yang tersakiti, padahal yang busuk dia, ngomong di belakang beda, di depan beda. Kalian pasti bertanya-tanya, Iko nih kita tadinya musuhan sama Sandi, sekarang bisa baikan? Bisa lah, orang ternyata dikompor-komporin.
Pak Bumil, si Mbak Sandi, Mas Gilang sudah saling memaafkan. Dan gue suka caranya gentleman. Ternyata ada orang jahat. Gue berpikir selama ini yang jahat itu Sandi loh. Gue berpikir ya, dan orang-orang banyak kan berpikir yang jahat itu Sandi MS Glow. Ternyata setelah gue lihat, astagfirullahaladzim. Tapi gue tidak menyangka ada udang di balik bakwan. Udah diliatin WhatsApp-nya segala macam. Biar kau tahu. Gue aja nggak habis pikir, demi Allah. Salah laga orang terzolimi, ternyata dia yang dibalik semua. Ternyata dia dalangnya. Yang ngelaporin, yang ngucuk-ngucuk si Sandi suruh laporin lah apa segala macem. Kalau menurut pendapat kalian, apakah orang yang dimaksud oleh Nikita Mirzani Marissa Icha? Oke, gila. Gua no komen banyak ya. Wow, apakah ini masih dugaan ya? Karena ini lebih kayak saling sindir sih. Walaupun emang kita nggak ada bukti kuat itu ngarahnya ke Marissa Icha. Jadi jangan menghujat ya. Karena kita di sini Nikita Mirzani nggak nyebutkan nama gitu kan. Tapi ya ngarahnya ke sana ya. Di sini tertulis ya, Marissa Icha tantang Nikita Mirzani untuk bertemu. Bang Jago, gua tunggu 1x24 jam. Oke, jadi intinya di sini kan Marissa ini agak tersindir nih dengan tweetan yang Nikita Mirzani lontarkan ya. Akhirnya ya netizen juga ngarahnya ke sana gitu kan. Nah, ini ya dari story Nikita Mirzani dan ini direspon gitu. Dibalaslah story-nya oleh Marissa Icha. Sindiran juga gitu. Sindir saling menyindir. Tapi kita nggak tahu sindiran itu buat NM atau bukan. Oke, kita dengerin dari konten ini aja ya. Ladenin gua. Nggak diajak. Kasian deh. Diajak. Hai. Marissa Icha tantang Nikita Mirzani untuk bertemu. Media sosial saat ini sedang dihebohkan dengan status Nikita Mirzani yang diduga menyindir Marissa Icha. Nikita merasa kesal dengan seseorang lantaran ingin menjatuhkan dirinya lewat berbagai jalur. Namun alhamdulillah tidak berhasil. Nikita pun memberikan clue orang yang ia maksud. Menurutnya sosok orang tersebut merupakan orang yang berhijab dan sok-sokan jadi pahlawan bantuin galang dana untuk anak yang kehilangan orang tuanya. Emang sih ya story-nya ngarahnya ke Marissa Icha ya. Ya mungkin berita yang beredar banyak kok Marissa Icha bantuin galak dan dia bermasalah juga gitu sama Fuji ya. Tidak bisa dipungkiri gitu. Tapi walaupun kita nggak bisa ngarah ke sana karena saya ngeri. Hal ini pun dibenarkan oleh Yoke yang mengatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Nikita Mirzani adalah Marissa Icha. Ada sumber guys, sumbernya dari Yoke ya. Ini sumbernya Yoke yang memperjelas arahnya itu emang buat ke Marissa Icha. Walaupun emang saling sindir guys. Nah ini kita dengerin kata Yoke ya. Yang masuk lontong berhijab itu siapa? Kalian tuh udah lihat story aku nggak sih? Gue udah kasih fotonya. Oh ini. Caca Marissa hey. Caca Marissa hey. Markus apaan? Maklar kasus. Kita sama Fitri kenapa sih kak? Bestie. Merasa terganggu dengan cuitan Nikita Mirzani lantaran akun Instagram pribadinya dipenuhi komentar hujatan dari warganet. Akhirnya Marissa Icha pun menantang Nikita Mirzani untuk menemuinya dan memberikan waktu 1x24 jam untuk berhenti. Sekedar info, kenapa Marissa Icha memanggil Nikita dengan sebutan Bang Jago? Oke, bentar. Sebelum kita ngomongin Abang Jago, kita coba lihat dulu story Marissa itu apa gitu. Karena di konten ini nggak dijelasin guys. Jadi ini adalah story dari Marissa Icha guys. Oke, dia kayak buat story kalau dia ada di Kenjiro. Pada kenapa sih kalau komentar Instagram gue pada rame? Kalau emang maksud lo pada statusnya yang dibuat itu buat gue lagi Kenjiro Aditya Warman nih dari jam 16.00 sampai 19.030. Buat para Bang Jago, kalau nggak suka sama gue kesini deh, gue tungguin. Gak usah ribut rame buat di konten biar apa? Biar endorse-nya banyak. Apa-apa semua dikontenin. Kalau emang status lo buat gue, sini deh, gue tunggu. Oke, ditantang nih ya. Karena udah Marissa Icha ini udah ngerasa, wah kok gue makin tersudut nih kan. Komentarnya makin banyak yang ngejelekin dia dan ngejatuhin dia guys. Kenapa dia nyebutnya Bang Jago? Langsung aja kita jelasin di konten ini. Let's go. Karena Nikita Mirzani dikenal dengan huru hara dan tidak takut pada siapapun, serta kebal hukum. Jadi Nikita Mirzani Bang Jago karena dia tidak takut sama siapapun. Jangankan Marissa Icha, Abang Rasman pun gak takut dia. Tuh, kakak kandung Marissa Icha pun angkat suara.
Menurutnya, Nikita Mirzani ini tidak akan berani menyebutkan nama Marisha Icha. Siapa ini? Karena aib Nikita Mirzani ini banyak. Bayangkan Iren yang buat komentar kayak gini. Bentar, Iren buat story kayak gini. Oke, ini Iren ya, Iren Barmawi. Ini dari Instagram. Dari Instagramnya story. Kalau kita baca emang ya, makin tinggi pohonnya makin banyak yang coba jatuhin adik gua. Gak ada kapok-kapoknya, nanti nangis lagi. Bang Jago kayak waktu itu kena UUD ITE dijemput paksa di mall. Kalau Bang Jago kebal hukum, setahu gue gak nangis sih dijemput bapak polisi. Kayak kenal nih kasusnya. Bukan inilah ya. Mungkin yang lain ya. Ini Irina. Tapi di sini ada kesamaan story ya guys. Di sini menyebutkan cluenya Bang Jago sama dengan Marisha Icha ya. Marisha Icha pun angkat suara. Menurutnya, Nikita Mirzani ini tidak akan berani menyebutkan nama Marisha Icha karena aib Nikita Mirzani ini banyak. Bayangkan saja, selama 5 tahun dia berteman dengan Fitri Salhuteru, sedangkan Fitri Salhuteru saat ini berteman dengan Marisha Icha. Oh, temannya sudah berubah ke Marisha Icha. Bukan tidak mungkin, Fitri Salhuteru akan menceritakan aib Nikita Mirzani kepada Marisha Icha. Melihat kakak kandung Marisha Icha koar-koar di media sosial, akhirnya Nikita Mirzani pun angkat bicara. Nikita pun tak ingin mempedulikan kakak kandung Marisha Icha yang saat ini berkoar-koar di media sosial. Menurut Nikita, ia tidak akan meladeni orang yang ingin ikut campur urusannya. Sama sendiri aja, well. Selain itu nggak diajak. Yang lain nggak diajak. Mau ada cun-cun kali cun nggak diajak. Emang enak nggak diladenin gua? Nggak diajak. Kasian deh. Ini buat ini ya. Menurut Iren, Nikita mengatakan itu hanyalah alibi semata. Coba kita lihat dari storynya Iren. Postingan baru dia. Gak diladenin karena lu udah mikir aib lu semua. Bukti akurat ada di adik gua. Makanya gua bisa begitu-gitu. Doang katanya gak takut sama siapapun. Kalau gak takut sebut nama dong. Gak malu lu dengan kasus prostitusi di camp Siki yang jejak digitalnya ada di mana-mana. Gak pakai baju lagi ketong budayakan, makanya ngaca. Wow, kayaknya emang sosok Iren ini punya suatu aib ya yang bener-bener disimpan rapat-rapat sih. Ini bakal menjadi bumerang guys ya, bumerang. Wow. Sebenarnya Nikita Mirzani itu memang takut karena banyak aibnya yang dipegang oleh Marisha Icha. Itu dia berita terbaru hari ini dari Nikita Mirzani dan Marisha Icha. Wow. Ternyata banyak ya musuhnya Nikita Mirzani. Saya tidak mengikuti teman-teman. Ini saya baru coba memahami kasus ini karena ada yang komentar di DM ya. Thank you yang sudah ngasih info. Makasih banyak. Baru-baru ini Nikita Mirzani membuat story seperti ini guys. Ada lontong katanya ya. Oke. Ada lu ngelaporin ke Polres. Ngelaporin siapa lu? Ngelaporin siapa? Lu rasa lu diterima nggak laporan lu? Oke, kita di sini sindir seseorang guys. Katanya lontong lagi. Yang sana nyindirnya Bang Jago. Yang sini nyindirnya lontong-lontong ya. Tapi sekalipun emang buat si MI, masalahnya tentang apa sih NM sama MI ini? Masalahnya ini kayaknya kasusnya masalah lama sih guys ya, karena tadi saya sempat mengulik-ngulik ya. Ya jadi ada isu lah dalang kaburnya antara Fadel dan Loli itu disupport oleh Fitri ya, itulah ya, sama Marisha Icha lah, sama MI lah ya, kita inisialin aja MI. Masalahnya sama MI ada dalang dari MI sama yang satunya lagi bukan Iren namanya, sorry, namanya Fitri yang disebut Mami Pri gitu, Ibu Pri, kok Mami Pri, nah gitulah ya, agak ribet emang ya yang pakai kacamata tadi. Oke. Dan ini akhirnya mengarah ke salah satu yang membuat laporan ke Marisha Icha lagi guys. Oke, dari intens investigasi Marisha Icha ungkap telah berkomunikasi dengan Nikita terkait story IG ini buat Nikita Mirzani. Panjang ya ternyata kasusnya ya. Gimana Kak, ada alami kerugian gak sih? Terkait story kan dia nggak jemputin nama, tapi kakak sendiri merasa gak sih yang sebutin Nikita ini? Kalau kerugian pasti ada dong kerugian, karena kan orang membondong-bondong ke Instagram saya, menghujat dan membuat seolah-olah itu saya gitu. Dan saya juga udah konfirmasi langsung. Tuh, bukan lah ya guys, bukan ya. Story NM tadi tuh bukan ke Marisha Icha ya. Itu hanya gosip-gosip aja. Itu buat si Kang Semir tadi story ya. Saya WA orang yang mengatakan seolah-olah itu saya gitu. Saya
tanya ada masalah apa sama saya gitu. Saya kan pernah memposting juga, saya ada di Kenjiro jam 4 sampai jam 8. Kalau memang Anda yang berurusan sama saya merasa tidak ada masalah sama kalian ya. Sama orang-orang itu yang membuat status itu ke saya tidak pernah ada masalah. Saya juga tidak pernah mengikut dan mengusik-ngusik kasusnya dia. Tiba-tiba seolah-olah ada status yang seolah-olah itu saya, kenapa kok ngerasa ya, karena kan orang-orang jadi datang semua ke Instagram saya berkomentar buruk-buruk, ya kan? Saya merasa dirugikan dong. Setelah itu saya chat, katanya itu bukan saya. Saya sempat WhatsApp ya, katanya itu bukan saya. Dan untuk para netizen, saya tulis status, kalau memang ada masalah sama saya atau siapapun orang itu yang bermasalah sama saya tunggu. Saya di Kenjiro, alamatnya saya udah kasih, dari jam 4 sampai jam 8 saya di sini. Nggak usah keluar-keluar di sosmed, saya tunggu aja di sini. Nggak ada yang datang kan? Tuh, siapa yang punya masalah dengan Marisa Ica datang ke Kenjiro, mau ditraktir tuh. Tapi sempat ada mungkin kerugian atau bahkan pemutusan kerja, bahkan endorse yang turun, itu seperti apa sih terkait adanya story seperti itu? Nggak ada pemutusan kerja, orang saya kerja sendiri kok. Gila, sombong kali. Atau ada dampak yang lain? Dampak yang lain? Nggak ada. Thank you. Kan soal mungkin ada kata maaf untuk ini. Oh iya, thank you. Gimana? Mungkin ada sesuatu atau kata maaf mungkin nantinya. Dari untuk netizen kan banyak banget menyerang kakak mungkin, padahal kan itu story. Saya yang kata maaf. Maksudnya dari netizen kan banyak ini, harusnya gini, harusnya harapan soal pemahaman gitu. Gimana sih tanggapannya? Yang penting kan saya sudah buktikan kalau saya juga di sini telah WhatsApp orang yang mungkin bisa dibilang katanya itu statusnya buat saya, kata orang tersebut itu statusnya bukan buat saya ya. Oh, jadi Marisa Ica ini udah nge-DM lah Nikita Mirzani, kemungkinan besar sih arahnya ke sana ya. Nikita Mirzani, dan ya itu bukan buat dia. Terus untuk siapa guys? Tapi ada maaf kan nih soal memberitakan Kak Ica dan Kak Fitri ada di belakang Loli dan Fadel, bener gak sih? Juga kemarin saya sudah klarifikasi di Instagram saya ya. Apa tuh? Klarifikasi apa guys? Saya tidak menemukan ya. Dikait-kaitkan seolah-olah saya ada di belakang Loli Fadel. Saya tidak pernah bertemu Loli sekalipun, saya tidak pernah bertemu Fadel sekalipun, saya tidak pernah ada hubungan komunikasi dengan Loli sama Fadel sekalipun, saya tidak pernah. Dan juga kemarin ada Rasman juga hubungin saya, seolah-olah Rasman tiba-tiba muncul di Marisa Ica. Kenapa ada sosok Rasman tiba-tiba muncul teman-teman? Wah, ini menarik sih, topik paling menarik. Apakah dia coba mencari permasalahan Nikita Mirzani? Oke, kita dengerin permasalahan Rasman. Dan juga kemarin ada Rasman juga hubungin saya, mungkin seolah-olah kayak saya nih lagi berseteru sama pihak lawannya, terus dia mau buat. Enggak, saya sibuk, saya juga punya urusan gitu. Ternyata si Rasman mengambil kesempitan dalam kesempatan. Gimana kalimatnya, nggak enak ya? Maksudnya mengambil, ya itulah ya, ada celah nih buat ngejatohin NM, pengen nyerang balik dia. Karena kan baru-baru ini NM yang aibnya dibongkar nih, video yang ini ya. Ternyata dia dendam, dia coba mencari permasalahan NM ya, coba masuk ke Marisa Ica. Ternyata Marisa Ica ditolak. Maksudnya nolak gitu kan. Jadi nggak ada saya mau senggol-senggol orang, kecuali memang kan kalau memang orang berperkara, saya juga lihat dulu perkaranya seperti apa, dia bener apa enggak, kan seperti itu. Tapi apakah ada kaitannya dengan perseteruan dari Kak Ica, dari Gize yang dengan Rahel Fenya kan untuk jadi ya itu biar netizen aja menilai-nilai sendiri. Kalau memang berpikiran disentil-sentil seolah-olah saya ternyata di belakangnya Jessica, bukan di belakang, itu kan namanya klien ya. Klien begitu dia meminta ini kasusnya udah beda guys. Hukum kan kita baca dulu, kita pelajari dulu kasusnya seperti apa, pembenarannya seperti apa, kita baca dulu, kita lihat dulu barang bukti seperti apa gitu. Kita buat para netizen yang sudah nyerang, salah sangka, salah praduga, gimana kata tanggapannya supaya lebih bijak lah untuk menilai sebuah komentar kayak gitu kan? Ya untuk para netizen lah lebih bijak lah untuk menilai-nilai saya ini recordnya seperti apa. Record Marisa Ica itu baik guys. Kalian orang dihujat tanpa melihat gitu. Lihat dulu. Emang saya buat salah apa sama kalian? Saya pernah buat apa ya?
hal yang negatif apa di Indonesia ini gitu. Marissa Ica tidak pernah membuat hal negatif. Netizen nih, itu Fuji, itu hoak ya. Enggak, tadi menarik ketika Bang Rasman mengajak Kak Ica untuk berkumpul ke dia, itu kapan Kak Ica? Oh enggak, jadi Rasman kemarin telepon saya. Jadi kan viral nih di TikTok, katanya saya ada kaitannya sama Loli sama Fadel. Demi Allah, saya tidak pernah bertemu dengan Loli, Fadel, hubungan apapun itu saya tidak pernah. Terus saya tidak ada kaitannya sama sekali. Katanya saya di belakangnya Loli lah, Fadel lah. Saya nggak tahu kenapa ini orang semua menggiring-giring kayak seolah-olah nih saya salah gitu. Sedangkan recordnya emang saya pernah berbuat viral apa yang negatif buat negara ini gitu. Kalau dibilang langsung percaya, mana buktinya? Orang bilang begini, oh, lu kan katanya begini, mana buktinya? Orang saya juga bisa bilang, saya juga bisa fitnah semua orang. Bisa kok, tapi kan itu dipertanggungjawabkan nanti sama Tuhan. Tapi kalau misalkan lu bilang A, B, C, D, lu aja, gua aja gak kenal lu. Gitu, tapi kalau misalkan kaitannya yang waktu saya dituduh itu, saya hubungi langsung orangnya dan dia jawab, itu bukan buat saya. Kak, sejauh ini ada langkah hukum Kak pada netizen yang sudah membuat kakak sakit hati dan nama baik di apa maki kayak gitu? Kita lihat nanti. Seru ya. Oke, kita lihat deh tanggapan dari sisi netizen. Kamu tuh harusnya ngelabrak ke orang sebut nama. Kamu, hey, ngapain kamu WA Nikmir? Berarti kamu ngerasa sendiri. Bukan saya yang bilang, dia si netizen ya. Orang ini siapa ya? Artis atau bukan? Pansos ke kita. Emang kamu nggak penting suka nimbrung masalah orang. Ini saya tuh tidak mau ikut-ikutan lah masalah ini ya. Ya inilah, kita nggak bisa menilai ya. Ya siapa tahu kan Marissa Ica ini baik gitu. Ya saya juga tidak mengenal Marissa Ica ya. Ya ini saya coba menelaah kasusnya itu apa. Ternyata emang cuma kasus yang saling sindir guys. Tapi yang lebih menarik sebenarnya yang pengen saya angkat di sini adalah persoalan Rasman teman-teman. Jadi Rasman itu coba menggali kasusnya antara Nikita Mirzani dengan Marissa Ica. Ini kayaknya kasus-kasus udah lama. Terus Rasman pengen manas-manasin sih kayaknya. Nah jadi kayak gini nih, ada netizen. Terus ngapain sih Rasman hubungin lo kalau nggak ada kaitannya? Ini dia storynya Marissa Ica real ya, udah centang biru. Di sini dia memposting Rasman Arif Nasution dan dia coba nelepon ya. Widih, kita coba baca. Teruntuk pihak-pihak bodoh yang menggiring seolah-olah saya ada kaitannya dengan laporan masalah V dan L. Dengar baik-baik ya. Pihak-pihak bodoh yang cuma bisik berisik di balik layar. Saya Marissa Ica, saya tidak pernah sekalipun ingin ada niat mencampurkan perkara mereka. Kerjaan gue banyak, tugas kuliah gue banyak. Ngapain gue urusan orang yang gue aja nggak kenal sama V dan L. Gue posting perihal mereka aja nggak pernah. Rasman aja kemarin telepon hubungin gue nggak angkat. Gue nggak ada urusan sama kalian. Urusan gue banyak, urusan sendiri. Saya udah tahu sih ini Rasman ini pengen coba memanas-manas sih gitu kan. Tiba-tiba Rasman telepon ya, nggak expect ya. Terus netizen ada komentar lagi, terus ngapain nih si Rasman hubungin lo kalau nggak ada kaitannya? Oke, dijawab, ya lo tanya aja sama dia nih. Gua bantu tag nih @Rasman. Jangan mentang-mentang gua lagi rame digiring-giring terus padahal gua diem-diem aja nggak ada urusan sama kasus lo pada. Terus lo mau cari kubu, gua nggak mau dan nggak ada urusan sama lo pada. Urusan gua banyak. Oh, apakah Rasman mencari kubu? Kayaknya emang sakit hati juga sih. Walaupun Rasman bilang video itu cuma prank. Gue tuh konten kreator kata Rasman. Dan dia ke polisi itu buat ngelaporin Nikita Mirzani, bukan ya? Jadi bukan, laporannya bukan buat Nikita Mirzani, tapi di sini tertulis ya nih. Nah, ini dari storynya Marissa Ica real ya, jelas banget di sini tertulis perkara atas nama tersangka Sirajudin N. Aslam. Ya, jadi laporan tersebut itu buat SA. Susah banget sih namanya. Ya itulah SNA intinya ya. Jadi bukan Nikita Mirzani nih ya. Saya kira kan, karena Nikita Mirzani sempat nyinggung nih. Siapa nih yang laporin Nikita Mirzani nih? Ya yang disebut lontong-lontong. Ternyata bukan. Kita nggak tahu siapa guys. Saya tidak menuduh Marissa Ica ya. Tapi emang pengarahannya ke sana. Siapa tahu yang disindir Laura.
Ya, kita berpikir positif saja ya. Ya itulah guys, tentang kasusnya yang lagi viral antara permasalahan Nikita Mirzani dan yang Rasman mencari kubu oleh Marissa Ica, tapi Marissa Ica menolak. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa diklik tombol subscribe. Sekali lagi kalau ada salah kata ataupun ada penyampaian kurang baik ataupun ada ekspresi saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa. Di sini saya hanya mereaction tentang kasus ini. Yaudah, saya Indir dulu. See you. Goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.